Amin. كيف حالكم أيها السيدات؟ Alhamdulillah, baik. الحمد لله ما زلنا متحمسين لتعلم البلاغة. Allah, insya Allah. تمام. كلنا نحن سيدات. nggak ada yang cowok di sini ya. تمام. هيا نبدأ درسنا بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Baik, malam ini pembahasannya akan mungkin bisa dibilang berat dan panas mungkin ya. Jadi siapkan fokus kita, siapkan tenaga kita untuk memahami materi pada malam hari ini. Baik, kita hari ini akan membahas tentang majaz lughawi. Kalau kemarin majaz itu dibagi menjadi dua, satunya lughawi apa kemarin? istilahi. Majaz akli ya, majaz akli dan majaz lugawi. Kalau majaz akli kemarin yang korinahnya itu berdasarkan logika atau secara akal sehat kan begitu. Hari ini kita akan mempelajari tentang majaz lugawi, majaz yang berkaitan dengan bahasa dalam hal penggunaan bahasanya. Majaz lugawi terbagi menjadi dua, yakni isti'arah dan majaz mursal. Dalam hal ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang isti'arah. Jadi isti'arah ini merupakan bagian dari majaz. Isti'arah adalah bagian dari majaz. Isti'arah secara bahasa artinya pinjaman. Kan ada di pembahasan fikih juga. Isti'arah ada musta'ar, nanti musta'ar minhu. Secara bahasa artinya pinjaman. Sedangkan secara istilah ilmu balaghah, isti'arah adalah tashbihun hudhifa ahadu tarafaihi. Fa'alaqatuha al-musyabahatu daiman. Isti'arah adalah tashbih yang salah satu tarafnya dibuang. Dan alaqahnya atau hubungannya pasti berupa musyabahah. Masih ingat kemarin apa itu tasbih? Tasbih artinya ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه قل إن الله ya. Musyabah tadi tasbih adalah menyerupakan ya kan penyerupaan. Ketika ada satu objek serupa dengan objek yang lain dalam aspek tertentu. Nah, isti'arah ini sama seperti tasbih itu, tapi salah satu torofnya dibuang. Kemarin tasbih itu torofnya ada dua, atau sesuatu yang harus ada di dalam tasbih, yaitu apa, teman-teman? Yang harus ada di dalam tasbih. Kalau rukun tasbih kan ada empat, dari empat ini cukup dua saja yang harus ada. Yang dua ini boleh ada dan boleh tidak, yaitu Musyabah, na'am dan musyabah bih. musyabah dan musyabah bi itu torofai tasbih, dua komponen yang harus ada di dalam tasbih. Kemudian isti'arah ini adalah tasbih yang salah satu torofnya tadi dibuang. Jadi hanya ada entah itu yang dibuang musyabahnya atau musyabahnya. Tapi yang jelas isti'arah ini adalah tasbih ya, tasbih penyerupaan. Namun musyabahnya atau musyabahnya salah satu dari keduanya itu dibuang.
Jadi saya ulangi, isti'arah ini bagian dari majaz. Bagian dari majaz. Majaz kemarin kan mengungkapkan satu lafal itu tidak sesuai dengan makna aslinya, kan gitu. Kalau tasbih menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Isti'arah ini merupakan bagian dari majaz, termasuk pembagian dari majaz. Tapi karena alaqah di dalamnya itu musyabahah, maka dia juga terkait dengan tasbih yang salah satu torofnya dibuang. Bisa difahami sampai sini? Kita kan kemarin belajar tasbih. Nah, tasbih itu kemarin kan harus ada musyabah dan musyabah bihnya. Kalau ada tasbih yang salah satu dari dua torof itu dibuang, maka dia termasuk isti'arah. Isti'arah ini merupakan pembagian dari majaz. Mafhum? Mencerna Ustazah. Iya, Zah. Insya Allah. Ya. Jadi kemarin kita sudah clear dengan musyabah, tasbih dan majaz. Tasbih itu menyerupakan, sedangkan majaz itu menggunakan lafal tidak sesuai makna aslinya. Sama seperti majaz di bahasa Indonesia kita ya, tidak sesuai dengan lafal aslinya. Ada makna konotatif, ada makna denotatif. Nah, kalau ada tasbih yang hanya menyebutkan salah satu di antara musyabah dan musyabah bih, maka dia juga selain dia itu tasbih, dia juga disebut sebagai isti'arah. Isti'arah. Nah, begitu. Kalau lengkap ada musyabah, ada musyabah bihnya, namanya tasbih. Tasbih sesuai dengan macam-macam yang sudah kita bahas kemarin. Nah, kalau hanya disebutkan satu saja, musyabah atau musyabah bihnya saja, maka dia disebut isti'arah. Oke, kita lanjutkan. Dalam isti'arah terdapat peminjaman makna suatu kata dari makna aslinya kepada makna baru. Nah, dalam majaz itu kan memang ada makna asli dan makna yang majazi ya, makna konotatif dan denotatif. Nah, isti'arah ini meminjam makna asli untuk dipakai sebagai makna baru yang bukan sebenarnya. Contohnya itu bahran fisuqi. Kan seseorang itu tidak mungkin melihat lautan di pasar kan. Yang dimaksud bahran di sini tentunya bukan makna asli, melainkan makna majazi. Makna yang konotatif, makna yang bukan sebenarnya. Jadi isti'arah ini merupakan bagian dari majaz. Nah, berarti di sini kan itu bahran fisuqi. Ada penyerupaan kan di situ. Ada seseorang objek, misalnya ada seorang laki-laki yang disamakan dengan laut. Tapi yang disebutkan di sini hanya musyabah atau musyabah bihnya. Bahron di sini. Kan ada orang laki-laki Kayaknya diserupakan. musyabahnya saja. Berarti Musyabahnya gitu. bahron ini sebagai apa? Musyabah B. Musyabah bi yang diserupai. Yang disebutkan di sini hanya musyabah bi. Musyabahnya yaitu laki-laki tadi tidak disebut. Nah, ini namanya isti'arah. Nah, dan kembali lagi ketika ini merupakan majaz pasti ada korinah. Korinahnya ya ini apa namanya, tidak mungkin seseorang itu melihat lautan di pasar. Kesamaan antara majaz mursal dan majaz akli terletak pada keharusan adanya korinah yang mencegah suatu kata dari makna aslinya. Adapun perbedaannya terletak pada alaqah di mana majaz mursal dan majaz akli alaqahnya ghairu musyabahah, sedangkan isti'arah alaqahnya adalah musyabahah. Nah, jadi kemarin itu kan pembagiannya seperti ini.
majaz, ada akli, yang satunya lagi tadi majaz lugawi. Lugawi dibagi dua, majaz mursal sama majaz isti'arah ya. Isti'arah. Nah, kalau majaz akli dan majaz mursal ini, alaqohnya atau hubungan antara makna asli dan makna pinjaman itu bukan penyerupaan. Kalau isti'arah, alaqohnya adalah musyabah atau adanya unsur kesamaan. Jadi di sini bahron ini menjadi sesuatu yang diserupai. Misalnya ada rojul di sini diserupakan dengan bahron. Alaqohnya ini alaqoh musyabah. Karena ada keserupaan antara rojul dengan bahron. Begitu. Ini namanya isti'arah. Kalau majaz akli dan majaz mursal tidak berupa musyabahah, selain musyabahah ya. Besok kita akan bahas lebih lanjut. Jadi pokoknya majaz yang di situ alaqohnya berupa musyabahah atau ada tasbihnya, namun yang disebutkan hanya musyabah atau musyabah bih, itu disebut dengan isti'arah. Kemudian rukun-rukun isti'arah atau komponen yang harus ada di dalam isti'arah ada 3. Yang pertama musta'ar minhu atau kata yang dipinjam, yang dipinjami atau musyabah bih. Jadi musta'ar minhu ini sama dengan musyabah bih ya. Musta'ar minhu sama dengan musyabah bih. Kalau musta'ar lahu sama dengan musyabah. Musta'ar minhu artinya kata yang dipinjam maknanya. Kalau musta'ar lahu adalah kata yang dipinjami. Misalnya saya meminjam buku kepada Ukhti Niki, maka Ukhti Niki ini namanya musta'ar minhu. Kata yang atau orang yang dipinjami, yang diminta pinjaman buku tadi. Saya namanya musta'ar lahu. Orang yang dipinjam, orang yang dikasih pinjaman tadi. Bisa difahami? Musta'ar minhu itu orang yang barangnya atau maknanya dipinjam. Kalau musta'ar lahu adalah orang yang dipinjami, yang dikasih pinjaman makna. Sedangkan musta'ar adalah sifat yang dipinjamkan. Musta'ar minhu sama dengan musyabah bih. Karena kan musyabah bih itu maknanya kan dipinjam ya. Dipinjam untuk lafal lain. Sedangkan musta'ar lahu itu sama dengan musyabbah. Saya kasih contoh di sini. Tadi ya, ro'a itu bahran fisuki. Bahron tadi kedudukannya sebagai apa? Musyabah atau musyabah bih? Syabda bih. Musyabah bih. Berarti bahron ini sebagai musta'ar minhu atau musta'ar lahu? Musta'ar minhu. Nah, karena bahron ini dia yang dipinjam. Ya, yang dipinjam maknanya. Sedangkan musyabbahnya di sini misalnya ada rojul. Rojul ini musyabbah. Ini namanya musta'ar lahu. Yang dipinjami makna. Jadi aslinya kan rojul diserupakan dengan bahron. Kemudian kata bahron dipinjam untuk mewakili kata rojul. Rojulnya nggak ditambahkan, tapi yang ditambahkan hanya bahron. Dia dipinjam untuk mewakili kata rojul. Saja kalau misalnya musta'ar lahu diistilahkan sebagai peminjam, bisa nggak? Musta'ar. Ya musta'ar lahu, peminjamnya gitu. Orang yang minjam.
Kalau peminjam itu istilahnya adalah musta'ir. Ini kenapa musta'ar lahu? Karena peminjaman itu tidak dilakukan oleh dia, tapi oleh orang yang berbicara. Jadi peminjamnya adalah orang yang berbicara, Ustazah. Misalnya saya mengatakan roa itu baharan fisupi, yang meminjam itu adalah saya yang mengatakan. Yang dipinjam adalah kata bahron, yang dipinjami, dikasih pinjaman adalah rojul. Bisa Berarti difahami. ini tuh orang ketiga Ustazah ya. Yang apanya? Enggak langsung ya. Yang si musta'ar lahu. Musta'ar lahu, iya. Musta'ar. Dia sebenarnya nggak salah apa-apa tuh gitu saja ya. Kata yang Nggak dipinjam. tahu apa-apa kan. Ternyata dipinjam aja. Oke saja. Siap. Iya. Pokoknya mewakili ya begitu. Karena rojul ini diserupakan dengan bahron. Kemudian bahron ini dipinjam untuk mewakili rojul. Ya begitu. Yang ditambahkan adalah musyabbah bihnya atau musta'ar minhu. Yang kata yang dipinjam. Tamam, kita lanjutkan ke pembagian isti'arah. Pembagian isti'arah. Dari segi korinahnya, isti'arah dibagi menjadi dua, yakni isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makniyah. Tasrihiyah atau musarrahah istilah lainnya. Dan Sarrafa. korinahnya ya. Isti'arah tasrihiyah atau musarrahah adalah isti'arah yang disiratkan atau dijelaskan dengan musyabbah bih. Atau secara singkatnya, isti'arah tasrihiyah ini yang ditampakkan adalah musyabbah bihnya. Musyabbah bih tadi sama seperti musta'ar minhu atau musta'ar lahu. Musyabbah bih. Perlihatkan musyabbihin gitu. Musyabbah bih sama dengan musta'ar Musta'ar lahu. Minhu lahu. Minhu ya Allah. minhu. Musyabbah bih musta'ar minhu. Musyabbah bih itu Musyabbah itu sama musta'ar dengan lahu. Musta'ar. musta'ar minhu. Kata yang dipinjam. Ro'a itu asadan fil fasli. Jadi ada misalnya, karena di sini ini ya di kelas kita pakai kata tolib. Tolib ini musyabbah diserupakan dengan asad musyabbah bih. Tapi yang ditampakkan, yang menjelaskan di sini adalah lafal asad yang merupakan musta'ar minhu. Nah, ketika yang disebutkan ini adalah musyabbah bihnya, maka ini termasuk jenis isti'arah tasrihiyah atau musorrahah. Jadi yang disebutkan adalah orang yang pemberani. Oleh di sini misalnya orang yang pemberani diserupakan dengan asad atau singa. Nah, kata singa itu kan dipinjam untuk mewakili orang yang pemberani. Begitu. Pada awalnya asyuja'u kal asadi. Orang pemberani itu seperti singa. Dalam hal keberaniannya, kekuatannya, seperti itu. Kemudian ketika seseorang em, mengatakan atau menceritakan tentang syuja' tadi, orang yang pemberani tadi, dia menggunakan atau meminjam kata asad untuk menggantikan orang yang pemberani tadi. Ini namanya isti'arah tasrihiyah atau isti'arah musyarrahah. Isti'arah yang musyabbah bihnya dibuang, tapi
ditampakkan sesuatu yang atau ditampakkan sifat yang berkaitan dengannya. Kita lihat. Jadi musyabah bihnya itu dibuang. Tapi ada kata yang masih berkaitan dengan musyabah bih tadi apa ya, memberi pemahaman kepada pembaca atau pendengar bahwa yang dimaksud musyabah bihnya adalah hal itu, hal yang berkaitan dengan itu. Contohnya, gharrada asy-syairu bi qasidatin. Gharrada itu artinya berkicau. Kalau berkicau itu berarti sifatnya apa kira-kira yang berkaitan dengan berkicau? Burung. Burung. Jadi dalam hal ini apa yang disertakan dengan siapa yang disertakan? Penyair. Iya betul sekali. Oh, alah. Syair ini musyabah atau musyabah bih? Musyabah. Syair sebagai musyabah. Kita kembali ke tadi ya, ta'rif atau definisi dari isti'arah yaitu tasbih yang membuang salah satu torofnya. Jadi hanya satu yang ditambahkan. Kalau tidak musyabah bih yang ditambahkan, seperti contoh ini, isti'arah tasrihiyah, ya apa namanya yang ditambahkan itu musyabahnya. Oke, di sini air ini ditambahkan kan, berarti ini termasuk isti'arah. Kemudian ketika tadi kan yang ditambahkan itu musyabah bihnya, yang menunjukkan itu ya, apa keserupaannya. Kalau di isti'arah makniyah ini, musyabah bihnya tidak disebutkan, tapi sifat atau karakteristik yang berkaitan dengannya itu disebutkan. Dalam hal ini, sifat yang berkaitan dengan ta'ir adalah gharrada ini, berkicau. Berkicau itu kan nggak mungkin ya seorang manusia itu berkicau. Nah, berarti berkicau ini menunjukkan pada musyabah bih yaitu ta'ir atau burung. Nah, dari situ kemudian ditarik, oh berarti syair diserupakan dengan burung. Korinanya apa? Buktinya apa? Ada kata-kata gharrada yang artinya berkicau. Ini namanya isti'arah makniyah. Nah, bisa dilihat di sini isti'arah musyarrahah atau tasrihiyah yang pertama yang disebutkan adalah musyabah bihnya. Kalau di contoh yang kedua yang disebutkan adalah musyabah, Syabahnya. kemudian Musyabah. disertai dengan sifat atau karakteristiknya musyabah bih yang Serupakan. misalnya begini, penguasa itu mencengkeram rakyatnya dengan sangat kuat. Kira-kira penguasa itu mencengkeram rakyatnya dengan sangat kuat. Korinanya yang mana? Atau yang menunjukkan ada musyabah itu kata apa? Mencengkeram. Mencengkeram. Kalau mencengkeram berarti penguasa itu diserupakan dengan apa? Musyabah. Ya, musyabahnya kira-kira apa? Singa. Rimau. Ya, Binatang buas lah, binatang buas. cuman buas, entah itu Binatang buas harimau, intinya. ya. Pokoknya Iya, sesuatu binatang buas. ya, sesuatu. Harimau. Harimau. Nah, misalnya kita anggap penguasa itu diserupakan dengan harimau karena dia mencengkeram tadi. Nah, itu Oh, nanti contoh penguasa itu mencengkeram rakyat dengan sangat kuat itu termasuk isti'arah makniyah. Disebutkan musyabahnya yaitu penguasa, tapi tidak disebutkan musyabah bihnya. Melainkan yang disebutkan adalah sifat yang melekat atau sifat yang berkaitan dengan oke. Sifat yang ada pada musyabahnya. ya betul sekali. Hmm.
Yang paling dekat dari sifatnya apa? Bisa dipahami ya. Itu tadi isti'arah, musyarakah, atau tasriyah, dan makniyah. Selanjutnya, pembagian isti'arah lagi dari segi kata pembentuknya. Dibagi menjadi dua, yakni isti'arah asliyah dan tabaiyah. Isti'arah asliyah adalah idza kana al-lafdhu alladhi jarat fihi isman jamidan. Ketika musyabah bihnya apa ya? Sebentar. Isti'arah asliyah. Musta'ar. Idza kana al-musta'ar isman ghairu mushtaqin. Isti'arah asliyah adalah ketika lafal yang dipinjamnya tadi ya musta'ar. Musta'ar tadi kan ada musta'ar minhu, ada musta'ar lahu, ada musta'ar. Kata yang dipinjam. Kata yang dipinjam. Nah, ketika musta'arnya itu berupa isim jamid, maka ini disebut isti'arah asliyah. Musta'arnya mana? Ini lafal asad. Ini kan kata yang dipinjam ya. Kata yang dipinjam untuk mewakili syuja'an tadi. Ketika kata yang dipinjam ini, yang digunakan ini berupa lafal jamid atau isim jamid, maka isti'arahnya termasuk isti'arah asliyah. Jadi kata-kata asliyah itu menunjuk pada isim jamid. Nah, musta'arnya berupa isim jamid. Yang kedua, isti'arah tabaiyah ketika musta'arnya berupa isim mustaq atau fi'il atau juga huruf sebenarnya. Ditambah satu huruf. Nah, di contoh ini, washta'ala ra'su syaiba. Ishta'ala ini artinya menyala. Menyala seperti lilin, seperti api, begitu. Tapi fa'ilnya kok ar-ra'su? Apakah kepala itu bisa menyala seperti api? Apakah kebakar atau bagaimana? Ini berarti lafal ishta'ala ini bukan makna yang sebenarnya. Ini namanya kan musta'ar ya, musta'ar. Musta'ar. Ketika musta'arnya berupa fi'il atau isim mustaq, maka isti'arahnya disebut sebagai isti'arah tabaiyah. Ishta'ala di sini itu artinya sudah merata begitu. Washta'ala ra'su syaiba. Ketika eh, Nabi Nabi Zakaria sudah tua, itu beliau mengatakan, apakah mungkin aku bisa memiliki anak? Padahal washta'ala ra'su syaiba, padahal kepalaku ini sudah rata dengan uban. Ishta'ala bukan bukan artinya menyala, tapi sudah dipenuhi, sudah rata dengan uban. Nah, kata ishta'ala ini dipinjam untuk mewakili kata lain yang menunjukkan makna sudah apa ya, sudah rata begitu. Ini namanya isti'arah tabaiyah. Selanjutnya, dari segi tanda isti'arah dibagi menjadi tiga. Isti'arah murasyahah. Nah, hak ini ya, bukan hak. Murasyahah, mujarradah, dan mutlaqah. Isti'arah murasyahah adalah ma dzikira ma'aha mulaimul musyabbahi bihi. Isti'arah yang disebutkan tanda musyabbah bihinya. Maksudnya tanda itu apa? Tanda itu ya yang menunjukkan, yang membantu memahami maknanya. Contohnya, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Yang menjadi isti'arah, lafal yang dipinjamkan di sini adalah lafal ishtaraw. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata.
Mereka itu adalah orang-orang yang ishtaro makna aslinya apa, teman-teman? Membeli. 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 Apakah orang itu bisa membeli kesesatan? Nah, kan tidak ya. Kesesatan tidak bisa dibeli. Yang dimaksud di sini adalah memilih jalan sesat ya, memilih kesesatan. Nah, ishtaro itu em, bukan makna aslinya yang dikehendaki. Buktinya mana yang dimaksud tanda itu? Buktinya adalah kata sama robihat ini. Robihat tijaratuhum. Em, dagangan atau ya dagangan mereka tidak akan mendatangkan untung. Jadi di sini ishtaro ini kan musyabah bih ya, musyabah bih. Musyabahnya adalah memilih. Memilih itu apa bahasa Arabnya? Ya, Ikhtar. ya. Nah, ini musyabah, ini musyabah bihnya. Yang dimaksud ishtaro di sini bukan makna aslinya, tapi ini ditandai atau apa ya, diberi petunjuk atau tanda dengan lafal fama robihat. Dan yang dimaksud kata tersebut ditandai dengan tidak melakukan. Ada kata fama robihat yang berkaitan dengan ishtaro, perniagaan atau jual beli. Tapi ishtaro ini merupakan musyabah bih atau musta'ar minhu dari lafal ikhtari yang merupakan musyabah sekaligus musta'ar. Selanjutnya isti'arah mujarradah, yakni isti'arah yang disebutkan tanda musyabahnya. Kalau tadi yang disebutkan itu tanda musyabah bihnya, kalau mujarradah yang disebutkan tanda musyabahnya. Walailatin maridat min kulli nahiyatin fala yudhi'u laha najmun wala qamarun. Kata maridat yang berarti sakit merupakan penyerupaan dari zolama yang berarti zulmun ya. Zulmun yang berarti gelap. Kata zulmun sebagai musyabah diisyaratkan dengan kata fala yudhi. Maridat ini sebagai musyabah bih. Musyabahnya adalah zulmun. Zulmun ini musyabah. Nah, ketika ditarik ya, ada kata fala yudhi'u. Yudhi'u itu kan artinya menerangi. Kata menerangi ini berkaitan dengan musyabah yang tidak ditampakkan tadi, yaitu lafal zulmun. Maridat apa namanya, malam yang sakit. Malam yang sakit itu artinya apa? Malam yang gelap. Malam yang gelap ini apa namanya, zulmun ini kegelapan. Kemudian yang disebutkan tandanya atau buktinya atau korinanya adalah fala yudhi'u. Ini menunjukkan pada musyabah bih. Bukan pada maridat ya. Kalau maridat sakit nggak ada hubungannya dengan menerangi. Kalau sakit ya hubungannya itu dengan obat, dengan misalnya dokter atau rumah sakit. Tapi kalau yudiu ini kaitannya adalah dengan zulmun, dengan musyabahnya yang tidak ditambahkan di sini. Yang terakhir, Iya. yang terakhir adalah isti'arah mutlaqah, yakni isti'arah yang tidak ada tanda musyabah maupun musyabah bihnya. Contoh, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
Kata togo ini aslinya kalau secara makna aslinya adalah yang melewati batas atau pokoknya sifat buruk, misalnya raja yang eh, raja yang apa ya kejam gitu, yang melewati batas artinya dia kejam, zalim dan sebagainya. Apakah alma itu bisa di menjadi apa ya, sesuatu yang ini tidak ya. Jadi togo yang dimaksud adalah zada atau bertambah atau naik. Dan setelahnya tidak ada tanda yang menjelaskan baik kepada musyabah atau musyabah bih. Su'amalnakum fil jariyah. Tidak ada lafal yang berkaitan dengan zada maupun berkaitan dengan lafal togo begitu. Ini namanya isti'arah mutlaqah. Sampai sini apakah bisa dipahami atau mungkin terlalu cepat penjelasannya? Boleh ditanyakan atau diminta untuk penjelasan lagi. Silakan teman-teman. Beratus saja. Iya. Saja. Yang isti'arah mutlaqah itu kan isti'arah yang tidak ada tanda musyabah bih dan musyabahnya. Terus cara taunya itu gimana Mas saja? Kalau itu termasuk isti'arah gitu loh. Apa mereka reka? Taunya kalau isti'arah ini kita tentunya kita berbekal pada pengetahuan mufradat, pengetahuan makna kata dan juga logika. Kita di sini menghafal togo. Al Alhamdulillah. Alma'u itu tidak mungkin togo karena togo itu eh, apa ya, fiil yang failnya itu berupa manusia atau akil. Ini mungkin sama seperti majas personifikasi. Misalnya em, apa ya, malam memelukku gitu. Memeluk itu kan sebenarnya yang bisa melakukan pekerjaan memeluk itu manusia kan, atau makhluk hidup lah. Malam apa mungkin bisa memeluk? Nah, Allah menjadi zalim. Allah. iya dari logika itu kita tahu bahwa ada isti'aroh. Jadi alma ini tidak bisa melakukan pekerjaan tauhu. Ini sudah ketemu ya bahwa ini isti'arah begitu, menggunakan kata pinjaman. Kemudian mana apakah ada tanda musyabahnya atau musyabahnya? Setelah lafaz togo ini kan langsung hamalnakum fil jannah. Hamalna ini tidak ada kaitannya dengan togo maupun zada. Jariyah juga tidak ada kaitannya dengan zada maupun togo. Maka ini karena tidak ada kaitannya, maka ini merupakan contoh isti'arah mutlaqah. Harus tahu maknanya berarti ya. Iya, betul sekali. Aduh. Duh, 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 duh. Hmm. Terus yang ini saja, yang isti'arah mujarodah itu kan kata kata fala yudiu itu kan korinahnya ke lailah. Ke zulum. Nah, itu cara kita cari taunya gimana tuh? Apakah perbandingan? Apakah ya kayak gitu? Apa gimana saja? Dengan tadi alaqah musyabah atau sisi keserupaan. Kalau malam itu sakit, sakit kira-kira yang dimaksud apa? Itu artinya kegelapan. Ini sebenarnya kalau kita sebagai ini ya, sebagai Oh. melihat syair atau lafal begitu memang tidak bisa langsung kemudian menemukan oh ini maksudnya gini. Memang itu tidak bisa langsung Ustaz Ya, ya. kan di dunia ini banyak banget kosakata gitu. Cara memilihnya tuh yang pas tuh bagaimana saja? Iya, itu mungkin ya memang sudah seperti contoh-contoh ini tentunya sudah terlebih dahulu dikaji oleh para pakar balago. Makanya Waduh. seperti ini.
Jujur saja memang Berat, 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 berat. Duh, nggak mungkin bisa untuk masuk otak saya, Ustazah. Tadi kan sebelum diterangin ini mana ada saya kebayang tuh kata-kata falayudi itu adalah dia sama apa sih korinahnya adalah zulm gitu loh. Makanya nggak bayang kalau ini kalau nggak ada gurunya bingung saja iya, betul jadi kayak sekali gini. memang. Pusing sendiri. Nah, makanya mungkin ketika Ayo kita bareng-bareng pusingnya. Aduh. ketika kita mempelajari ini, jalannya adalah dengan membaca kitab-kitab yang ini yang menyajikan contoh-contohnya sehingga kita bisa tinggal membaca, tinggal memahami. Karena kalau ada tulisan atau nas yang ibaratnya masih murni tanpa ada penjelasan, tentunya kita sulit sekali untuk menemukan ini istiarohnya di mana, ini syabahnya apa, ini korinahnya yang mana, begitu. Jujur saja memang demikian ya. Kita masih sama-sama pemula, belum sampai pada tingkatan itu bisa Aduh. menganalisis atau mengurai lafal-lafal Ya tersebut dari segi Allah. isti'arah dan lain sebagainya. Oke, untuk tambahan saya kasih contoh lain ya, mungkin bisa membantu nanti untuk perbandingan dan membantu pemahaman lagi. Di sini contoh isti'arah mutlaqah ada yang kuduna ahdallah. Yang kuduna ahdallah. Yang kuduna ini artinya adalah mengurai dari misalnya ada tali yang digulung-gulung kemudian diurai. Kalau ahdallah artinya apa teman-teman? Ah, Allah. Ah, ada, Ustazah, Ustazah. Ahdun. Ada itu, eh, ada itu persetujuan Allah atau apa? Kekuasaan, persetujuan, fakta, perjanjian. Ya, apa? Perjanjian, janji, ahdun itu janji. Ida, Oh, alah. ida itu janji. Em, mengurai atau ya mengurai janji Allah itu maksudnya gimana? Ini artinya yang kuduna itu sama seperti mengingkari atau membatalkan. Ayu betiluna. Mengingkari janji Allah atau membatalkan janji. Nah, tadi karena mengurai itu tidak bisa untuk sesuatu yang abstrak. Mengurai itu kan tentunya mengurai tali yang rumit atau sesuatu yang digulung-gulung gitu. Mengurai, diurai. Kalau janji tidak mungkin diurai. Ini berarti yang kuduna ini bukan dipakai sebagai makna aslinya, tapi makna konotatifnya. Yakaduna, Ibatuluna. Oh, Setelah ini tidak ada korinah atau tidak ada tanda musyabah, tidak ada juga tanda musyabah bihnya. Ini namanya isti'arah mutlaqah. Kemudian yang mujarradah kita kasih lagi contoh lain. Ada qahallahu libasal. Fa'adzaqahullahu libasal ju'i wal khawfi. Di sini kira-kira kata mana yang agak lain, yang enggak Iza, nyambung dengan ini? Kira-kira yang lain oh, sebagai Ju'i. konotatif. Faiza afhallahu
libasal ju'i wal khawfi. Nah, Faiza. fa'adzaqaha. Oh, fa'adzaqahallah. 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 Adzaqo itu mencicipkan atau misalnya masakan kemudian dicicipkan, ini kamu cicipin. Nah, itu namanya adzaqo. Oh, Kira-kira mana lafal yang tidak dipakai sebagai makna sebenarnya? Adako. Adzaqo harusnya apa? Harusnya Kalau alju dan khauf apa artinya? lapar dan takut. Lapar dan dahar. Ya, kelaparan dan ketakutan atau Takut rasa dan takut. Kira-kira yang nggak nyambung di sini apa? hmm, Libas apa libas? Ya, libas artinya Memakai. pakaian. Berarti Mm-mm. yang nggak nyambung apa? Pakaiannya. Ya, betul. pakaian. Ini, azaqo ya. ini yang libas. Pakaian. Oh, Karena gini, kalau adzaqo itu Allah bisa bisa mencicipkan, artinya apa? Apa ya? Membuat seseorang itu merasakan, iya kan? Mencicipkan itu membuat seseorang merasakan kan? Misalnya, ini cicipin masakan saya, berarti kan saya membuat orang itu merasakan atau mencicipi masakan yang saya buat. Allah juga begitu, membuat seseorang atau kaum itu merasakan sesuatu yang dicicipkan tadi. Itu artinya adzaqo. Lafal libas ini musyabah atau musyabah bi? Secara makna. Karena nggak nyambung berarti. Musyabah. Ya, betul sekali musyabah bi. Musyabah bi, musyabahnya adalah lima wasyal insan. Lima wasyal insan. Musyabahnya adalah ma wasyal insan. Sesuatu yang menutupi. Nah, ini sesuatu yang menutupi manusia ketika dalam keadaan lapar dan ketakutan. Libas, pakaian itu kan sesuatu yang menutupi. Libas ini Ya. dipakai untuk hmm. mewakili ma wasyal insan indal khaufi wal ju'i. Sesuatu yang menutupi manusia. Artinya apa? Menutupi tubuh Ketika ya. manusia itu merasakan merasakan apa? Kelaparan, ketakutan. Iya. Keadaannya kan pasti Heeh. susah, bingung dan sebagainya. Itu magosyan insan. Lafal libas Libas. dipinjam untuk menunjukkan tadi. Pada qahallahu libasan. Bingung ya. Bingung Ustazah. Gak ngerti sama sekali. Oke, pelan-pelan saja kamu. Aduh, libas. Ya, perlu banyak contoh saja kayaknya. Iya, Hubungan antara satu kata dan kata kalian apa yang lainnya itu agak bingung. nanti bisa rekamannya mungkin diulang lagi biar bisa memahami, diulang. Gitu. Aduh. Tanda istiarah yang disebutkan tanda musyabahnya. Ini Contoh lagi satu. saya tunjukkan al-khawf wal ju' ini adalah ini loh tanda musyabahnya. Musyabahnya ini ditunjukkan dengan al-khawf wal ju'. Oke, mungkin tidak bisa memahami langsung Belum, sekarang. belum, belum. Malah jadi pusing Ustazah berusaha memahami, malah jadi pusing kayaknya. Kita pindah saja ya ke istiarah murasya'ah. Ada contoh yang lain Ustazah? Kalau yang itu mulai musyabah.
Ini juga jumlahnya hanya satu. Sebentar. Nah, kemudian halul wadihat. Main ngebul. Panggilin damkar. Saja ini nggak ada mind mapnya saja, biar ringkes gitu. Kayak kebanyakan Ya, istilahnya. ini juga nggak tahu ya biasa. Kalau yang kemarin aku kan Iya, dikasih. kemarin kan ada mind mapnya gitu, ringkas. Kalau yang ini lebih ke naratif penjelasannya apa aja. Jadi, tapi malah bingung. Tapi kalau ini, kalau Nahu kan memang kita sudah familiar gitu. Kalau Hmm, ini dikasih mind map, malah nggak paham juga ya. Aduh, 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 harus aduh, aduh. dua-duanya sih sebenarnya butuh dua-duanya. Pelajaran terlalu banyak, dikasih Untuk Ada mind mempermudah, main web untuk map. mempermudah aja. dibikin sendiri kali ya. Pelajaran PR, ternyata ya. Waduh, waduh, waduh. Istiaroh. Ya, kita pendinginan dulu mungkin ya. Tidak, Nah, tidak dilanjutkan. ya betul. Uh, Butuh contoh yang banyak, Ustaz. Saja mau tanya istilah saja yang istiaroh tabaiyah. Kalau apa namanya isi mustaq itu apa saja? Isim Sama mustaq itu, jadi sama isim jamid itu apa itu maksudnya? isim mustaq dan isim jamid. Oke. Isim itu kan pembagiannya banyak ya. Dari segi bisa ditasrif atau tidak, isim itu terbagi menjadi dua, yaitu isim jamid dan isim mustaq. Isim jamid itu yang tidak bisa ditasrif, tidak bisa, ya tidak bisa ditasrif. Dia memang asal katanya begitu. Kalau isim mustaq itu yang bisa berubah-ubah, bisa ditasrif. Jadi isim-isim yang ada di tasrifan syaraf itu termasuk isim mustaq. Kecuali apel masdar. pagi. Apel. Masdar itu Oh, termasuk isim jamid. tuh, ini Karena kopi. dia kata asal, asal kata atau kata dasar. Sementara isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman, fi'il, fi'il bukan ya. Fi'il itu juga ada yang jamid, ada yang mustaq gitu. Isim zaman, isim makan, isim alat itu kan berasal dari satu kata, tapi bisa berubah-ubah, bisa ditasrif. Itu namanya isim mustaq. Isim yang diambil dibentuk dari kata lain. Kalau isim jamid, isim yang justru dia menjadi kata dasar. Bukan dibentuk dari kata lain, tapi kata lain dibentuk dari dia. Misalnya dalam bahasa Indonesia, belajar, belajar itu kata dasar atau bukan? Ada imbuhannya tidak belajar itu? Nggak ada kayaknya. Kalau ajar, belajar itu kata dasarnya adalah ajar ya. Aja. Ajar Bel- itu kata dasar. Ajar ini namanya, misal kita anggap ini masdar atau kata dasar. Ada belajar, ada pelajar, ada Mengajar. Mengajar. pengajar. Ini kan dari satu kata ya, belajar, pengajar, pelajar berasal dari satu kata ajar ini. Yang ada imbuhannya dan berubah-ubah ini namanya isim mustaq. Isim yang diambil dari kata lain. Kalau ajar sebagai kata dasar itu namanya isim jamid yang tidak diambil dari kata lain. Bisa difahami? Masih belum connect. Baik. Kayak Kita kalamun. saja isim mustaq itu terbatas.
Ada isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, sifat musyabahah, isim Hmm. tafdil, sigot mubalaghah. Nah, hanya itu, seputar itu saja. Dalam salah satu kitab Unwanuz Dzaraf itu al-mushtaqatu asyrah. Kalimah mushtaq itu ada 10. Kalau yang isim ada 7 saja. Yang 10 ini termasuk fiil dan isim. Fiilnya ada 3, yaitu apa saja? Fiil? Iya. Maldi, mudhari, amar. Nah, 3 ya sudah. Oh. Yang sisanya 7 ini isim mushtaq. Heeh. Isim mushtaq jadi hanya ada Oh. isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, Udah. musyabahah, dan isim tafdil. Isim tafdil. Selain itu ada lafal asadun, ada lafal faslun, qalamun, madrasatun bukan. Ada lafal babun, zaidun dan sebagainya itu namanya isim Jam, jamil. jam. Nah, Oh, alah. mafhum Insya Allah. bisa Bu- diingat-ingat atau dicatat boleh. Isim Ya, mustaq hanya ada berapa tadi? Ada 7. 10, Tuh. 7. Nah, bisa disebutkan bersama Mulai, siapa? mulai Aduh, dari aduh. isim Isim fa'il, isim maf'ul, maf'ul, isim masdar, makan, isim zaman, zaman, isim terus masdar, isim mubalaghah, sama Ya, bukan isim, Musyabah. isim isim tafdil. musyabah, isim isim tafdil. tafdil. Oke. Kemudian kurang 2. Oh, apa lagi? Isim makan zaman udah ya? Udah. Aduh, Alat nggak masuk isim saja. Isim alat betul yang oh, tadi. Kirain nggak masuk. is, Apa? Kirain nggak masuk isim alat. Alat isim termasuk. isim mus, isim isim oh kamu Yang terakhir tidak pakai isim di depannya. Sifat, maf'ul Musyabah. Pak. sifat, Sifat mausuf. Sifat musyab. mubarak. Oh, sifat musyabah. Aduh. Yang 6 itu pakai kata isim di depannya. Yang satu terakhir nggak pakai kata isim. Isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, isim tafdil, dan sifat musyabahah. Itu saja. Ada pertanyaan lagi? Alat 6, 7. Isim tafdil. Sudah pernah belajar semua isim-isim mustaq tadi? Hmm, pernah tapi kok nggak sampai dapat istilah isim mustaq Ustazah. Oh, Karena itu kan mungkin. langsung lihat di Amsilatul Tasrif kan ada tuh ya yang tasrif istilahi Ya. langsung kan berjejer gitu kan. Nah, Nah itu nggak maksudnya ya, memang nggak tidak ada perlu istilahnya karena mustaq gitu amsilah loh. tasrifiyah itu Mm, adalah tabel-tabel contoh, bukan qawaid. Eh, mm, bisa didapatkan tentang istilah isim jami dan isim mustaq itu di kitab qawaid yang membahas tentang sorof. Ada juga sih yang nahwu, misalnya Jami'ud Durus itu ada. Kalau sorof itu Unwanuz Dzaraf ada atau Kailani begitu ada. Kalau amsilah tasrifiyah ya isinya memang iya contoh-contoh cuma saja. itu aja kan. Itu pun nggak dijelaskan kan isim fa'il itu Iya, bagaimana. langsung wazan habis itu contohnya ya udah. Iya, mungkin teman-teman bisa baca Unwanuz Dzaraf itu pilih yang ada harokatnya nanti bisa membantu. Namanya apa saja? Unwan sorof. Unwanuz Dzaraf. Zorof, oh, zorof. Udah ada yang nerjemahin belum saja? Belum tahu ya saya. Aduh. Soalnya saya jarang beli kitab terjemah. Hmm. Nggak asik saja ya, enak
kitab yang gundul dan Ya, kuning. kadang itu gimana ya, hasil terjemahannya itu nggak pas gitu loh ya. Sesuai. Memang ini bukan bukan bermaksud merendahkan, tapi memang keterbatasan bahasa. Biasanya itu bahasa yang eh, dituju itu nggak punya kata yang sepadan dengan bahasa Arabnya. Mm-mm. Jadi mungkin kitab atau buku terjemahan itu hanya untuk pendamping. Kita tetap butuh kitab yang asli. Kitab aslinya. Nah, Nah, kalau yang ini, yang belajar balaghah ini, kitabnya apa saja? kitabnya bisa Sok dulu. nanya ya, padahal belum tentu bisa Masya baca. Allah. Balaghah mungkin Ya nggak apa-apa saja ya. iya nggak apa-apa. Durusul Balaghah ini termasuk mudah atau dasar. Durusul balaghah. Tebal atau tipis saja? Tipis. Mau yang Jangan tipis kan? tebel-tebel dulu atuh Mi. Iya. Kan ngeri gitu kalau tebal. Tapi mohon maaf kalau tidak ada ininya, terjemahnya itu akan sulit terlebih lagi untuk mengartikan entah itu syair-syair atau ayat-ayat. Nyari nyari-nyari yang musyabah bihnya yang Ya, mana? betul sekali. Setuju sekali. Perlu Ini digaris-garis. dari ngaji ada maknanya, makna gandul. Mm-mm. Oh, Oh, Yang di bahasa Indonesia aja agak rumit Ustazah. apalagi pakai bahasa. Aduh. Kalau bikin saraf tambah sakit kepala. teman-teman di sini kira-kira untuk kaidah nahwu sharafnya apakah sudah eh, berapa level berapa misalnya dari 1 sampai Waduh, 10? waduh, waduh, waduh. Aduh, Aduh, belum pernah ujian saja jadi nggak bisa Bingung. mengukur gitu loh. Ini betul. Diminta ujian juga ya, kadang-kadang ngeri. Hmm. Ya saya sendiri sih jujur memang kalau balaghah itu ya next level ya. Saya lebih memang zona nyamannya dia di nahwu sorofnya. Itu pun banyak sekali hal yang masih bisa kita explore lagi dalam nahwu sorof itu. Iya betul. Misalnya eh, teman-teman pernah mempelajari tentang i'rab mahal. Lama, lama, pernah lama. dengar Ustazah? Nah, itu Dengar aja. Apa mungkin istilahnya yang baru kita tahu ya? Coba contohnya gimana saja? Waduh, tidak tahu juga. Aduh. Ya itu kita pernah diajarin. jadi kan gini, itu kan ada yang mu'rab, ada yang mabni. Kalau mu'rab jelas ya, alamat i'rabnya kelihatan, ada fathah, kasroh, dhamma dan sebagainya. Ketika fiilnya ketika kalimatnya berupa mabni, tapi dia menempati kedudukan yang harusnya mu'rab, misalnya huwa qaimun. Huwa itu menjadi apa? Itu ada Mubtada. marfu. Marfu kan? Padahal huwa itu dibaca, apakah bisa dibaca hu? Nah. Juga. Oh, fi mahali raf'in berarti. Kamu saja Hamida udah ini Aski. Oh, udah mau ingat. Apa istilah Udah. Baru ingat saya, baru ingat. Astaga. Nah, itu i'rab mahal. Fi mahalin raf'in fi mahalin Nasbin. nasbin. Asli fi mahali raf'in mubtadaun kan gitu. Nah, Kalau jumlah yang memiliki mahal dan tidak memiliki mahal, oh, Gak tahu deh. misalkan aduh, lupa ingat Ustazah. huwa yaqumu. Ini Huwa yaqumu. terkibnya bagaimana? Huwa yaqumu, Jadi, dia sedang berdiri, huwa sebagai. Ada yakumu itu khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Masya Allah. Kali nggak tahu juga sih. betul sekali ketika jumlah ketika khobarnya berupa jumlah fi'liyah ataupun ismiyah. Ini kan menduduki kedudukan khobar. Khobar itu kan aslinya apa? Definisi khobar apa? Marfu.
Definisinya, Isim wakoa, apa ya namanya? ya Aduh, betul. jelas. Harus Pokoknya isim yang terletak setelah mubtada berupa sebagai isim. penjelas. Iya, isim. Tapi kenapa berupa jumlah? Maka Duh. jumlah ini, jumlah tuh minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in Hmm. khabarul mubtada. Lima kalau Harus mubtada. ngirobin ya. Iya. Aduh. Hmm. Jadi ada jumlah yang memiliki mahal, ada yang tidak memiliki mahal. Yang memiliki mahal itu biasanya yang punya kedudukan i'rab, misalnya i'rab rafa, misalnya menjadi khobar, menjadi hal, menjadi naat, menjadi fa'il juga bisa. Nah, kayak gitu, itu jumlahnya memiliki mahal. Itu sekilas begitu ya. Harus flashback jauh-jauh. Nah, By the way, ini sudah melebihi waktu kita. Katanya Aduh. panas tapi masih lanjut terus ya. Aduh. Ayo Tafi, Iya, iya. Insyaallah, insyaallah. Insyaallah yakfi. dan ala husni timamikum wa musyarakatikum hanya nahtatim bi qiraatil hamdalah ma'an wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ustazah. Ila liqa fi yawm isna selasa. Nalika usasa. Tusbihuna ala khair. Wa iya